Dari puluhan rumah-rumah kos yang ada di sekitar kampus, hanya sebagian kecil saja yang penghuninya mampu bertahan di tengah serangan kelaparan akhir bulan. Karena tanpa uang dan persediaan makanan, beberapa rumah kos terlihat gersang dan syarat akan kehidupan. Penghuninya lebih suka hidup irit dan jauh dari kesenangan duniawi. Tanpa simpanan sisa uang bulanan yang berarti, keputusasaan menguasai pikiran para penghuni rumah kos itu. Sebagai penghuni kos veteran, saya pun tertantang untuk keluar mencari sendiri makanan yang akan saya gunakan untuk mengisi perut yang kelaparan. Halangan dan rintangan dari lingkungan baru harus saya hadapi untuk mencapai tujuan tersebut. Oke guys, sekarang gue sudah ada di luar ekosistem kos-kosan. Kalau di sana banyak tembok-tembok yang menjulang tinggi, di sini sudah berbeda. Di sini saya lihat sendiri banyak vegetasi tumbuhan dan masih alami ya di sini. Oke, lu ikutin terus gue akan mengajari lu cara mencari bahan makanan di sekitar sini. Berjalan menyusuri lingkungan baru bukan perkara mudah. Perlukan keahlian memanfaatkan bahan makanan di sekitar untuk tetap melanjutkan hidup. Holy shit, keripik jagung. Kita harus berhati-hati, jangan sampai dia merasa terancam atau terganggu. Dapat. Tusconius indicus. Saya sangat beruntung bertemunya di sini. Ini cukup langka di habitatnya, tapi di daerah ini cukup banyak ditemui. Ukurannya tidak terlalu besar. Bungkusnya kira-kira 50% terisi oleh angin, 50% terisi oleh keripik ini. Ukurannya cukup kecil, hanya sekitar 3 cm, paling besar mungkin 5 cm. Beratnya sekitar 2 gram. Rasanya cukup gurih. Sepertinya ini mengandung banyak MSG. Cocok untuk kalian yang ingin menurunkan IQ kalian. Bungkusnya berwarna hitam. Dia produksi Siantar Top. Oke. Terus berjalan menerabas apa saja yang bisa saya lewati, membuat rasa penasaran semakin bertambah setiap langkahnya. Satu persatu bahan makanan yang bisa digunakan anak kos untuk bertahan hidup, saya temui. Lihat guys, ada mie instan. Ayo kita ambil. Karena makanan itu ada di pohon yang cukup tinggi, saya akan mencoba memanjat sambil saya membawa peralatan untuk membantu saya mengambilnya. Ayo guys. Oke guys. Lihat tadi mie instan yang setelah berjatuhan, saya akan mengambilnya, kita akan memakannya di sana. Ya, di sini saya menemukan 2 mie instan dari 2 jenis spesies yang berbeda. Ada Samyang dan Indomie. Yang Samyang terlihatnya dia sepertinya sudah matang. Kita lihat. Agak susah pemirsa. Kulitnya berwarna hitam, daging buahnya lihat berwarna merah. Saya akan mencobanya.
Rasanya cukup pedas, tapi sedikit gurih. Mie samyang ini asalnya dari Korea, imigrasi ke Indonesia karena banyak permintaan di sini. Sempat ngetren dulu ada samyang challenge itu, dia kemudian bermigrasi ke sini. Rasanya cukup pedas, cukup bisa mengenyangkan perut kalian. Yang kedua, kita menemukan Indomie. Ini sepertinya masih dalam keadaan mentah. Ini teksturnya cukup keras. Kulitnya terbuat dari plastik. Kita akan mencoba membukanya. Kebetulan ini cukup populer di antara para anak-anak kosan. Cukup populer, cukup digemari. Namun ini dalam keadaan mentah karena tidak memungkinkan untuk memasaknya. Saya akan memakannya secara langsung. Rasanya hambar dan keras, aduan yang tidak menyenangkan. Mungkin Indomie ini dilengkapi dengan 2 bumbu, mungkin akan lebih enak jika kita mencampurkannya seperti ini. Ya, ada sedikit rasa asin. Ini juga mengandung MSG yang cukup banyak, dapat menurunkan IQ Anda juga. Ya. Asin sekali pemirsa. Ya, ini tadi 2 mie instan yang telah saya temui di alam terbuka ini untuk mengisi perut kita yang kekosongan di akhir bulan. Namun nampaknya saya kurang puas jika hanya memakan ini. Saya butuh pencuci mulut. 2 makanan ini akan saya simpan untuk perjalanan saya selanjutnya dan untuk makan malam. Oke, kita lanjutkan perjalanan kita. Tanda-tanda ekosistem danau mulai terasa. Air yang tenang mulai terlihat. Suara-suara gemercik air samar-samar terdengar. Pandangan mulai terbuka tanpa kanopi yang menutupi langit. Persediaan air yang melimpah dapat menjadi penghilang dahaga dalam perjalanan ini. Bisa kita lihat, sekarang kita sedang berada di danau. Di sini cukup banyak air yang melimpah. Kebetulan saya cukup haus juga setelah berburu makanan tadi. Saya akan mencoba mengambil air ini untuk diminum. Namun bisa kita lihat sendiri airnya tidak begitu jernih, sehingga saya akan memberikan tips pada kalian bagaimana caranya untuk membuat air ini dapat diminum. Pertama-tama kita harus menyiapkan bahan-bahannya dulu. Saya di sini sudah membawa sebuah botol. Ya, sekarang kita sudah memiliki sebuah botol. Kita harus mengambil airnya sedikit saja, cukup untuk menghilangkan dahaga kita. Kita ambil. Kemudian kita harus memiliki sebuah alat penjernih air. Di sini saya membawa sebuah teh. Teh dikenal sudah lama digunakan oleh bangsa Cina untuk menetralkan kuman-kuman yang ada dalam air. Kita tidak mau teh ini menjadi kotor. Kita harus masukkannya pelan-pelan. Untuk mengaduknya, karena kita kekurangan bahan, kita harus mengocoknya seperti ini sampai airnya berubah. Ya, sepertinya sudah cukup. Kita akan tuangkan ke dalam. Kita ambil dulu. Ini kita buang tehnya. Kita akan tuangkan air ini ke dalam gelas, lalu kita minum. Nah, kita akan menuangkan air yang sudah dinetralkan tadi ke dalam gelas ini. Ya, dapat kita lihat air yang tadinya cukup butek sekarang sudah menjadi lebih coklat. Namun percayalah, ini kuman-kuman di sini sudah hilang, sudah mati semua. Ini aman untuk diminum dan saya akan meminumnya. Saya akan meminumnya sekarang. Saya sangat segar. Sini mengandung banyak, sepertinya ada sedikit gula di sini. Dari tehnya itu sudah ada gulanya. Rasanya cukup manis, cukup segar. Akan lebih segar apabila ditambahkan es batu. Namun jangan terlalu lama didiamkan setelah kalian meletakkan es batu di sini, karena es batunya akan mencair dan mengurangi rasa segar dari sini. Ya, kalian bisa mencoba tips ini jika kalian kehabisan galon di akhir bulan.
kalian datang ke sini dan ambil beberapa kantong teh, kemudian lakukan yang seperti yang saya lakukan. Oke, jadi itu tadi perjalanan kita. Sekarang saya sudah kembali ke habitat saya, di kos-kosan ini. Ya, bisa dengar tadi ada suara ayam. Jadi itu dari video ini adalah habiskanlah uang kalian di awal bulan. Terserah kalian mau pakai buat apa. Kalian bisa foya-foya, beli galon, beli jajan, pacaran, beli vape. Karena di akhir bulan kita tetap bisa bertahan hidup dengan cara yang gue lakukan tadi. Gue berharap lo mendapat pelajaran dari ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, share, and subscribe. Karena sekarang gue mau makan dulu. Korpus.